Perkenalkan, nama saya Nimade Nuriasih dari kelas 11 AKL 2, nomor absen 24. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai rekonsiliasi bank. Pertama yaitu pengertian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas seperti perbedaan antara catatan bank dengan catatan kas nasabah. Adapun yang mengartikan kalau rekonsiliasi bank adalah sebentuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data saldo perusahaan dengan catatan informasi terkait laporan perbankan. Jadi, secara sederhana, rekonsiliasi bank dapat diartikan sebagai proses penyesuaian informasi catatan kas menurut perusahaan dan menurut bank. Mengapa perlu dilakukan rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Selain itu, untuk mengetahui jumlah penerimaan ataupun pengeluaran yang belum dicatat oleh perusahaan. Jika terdapat perbedaan yang dihasilkan karena ada sesuatu transaksi yang belum tercatat oleh bank, maka catatan perusahaan dianggap benar, dan begitupun sebaliknya. Jika terdapat perbedaan yang dihasilkan karena ada sesuatu transaksi yang belum tercatat oleh perusahaan, maka catatan bank dianggap benar. Penyebab perbedaan catatan tersebut. Yang pertama, deposit on transit atau deposit atau setoran berjalan. Faktor ini yang biasanya sering menjadi penyebab pada kasus ini, karena setoran yang dikirimkan oleh perusahaan ke bank pada akhir bulan belum diterima oleh bank sampai bulan berikutnya, sehingga perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran atau setoran, namun bank belum mencatat karena belum menerima setoran tersebut. Yang kedua, outstanding check. Faktor ini disebut juga dengan cek beredar. Maksudnya adalah cek yang sudah dituliskan oleh perusahaan tetapi masih belum dapat dicairkan. Yang ketiga, yaitu cek kosong. Cek ini tidak akan tercatat di bank karena memang saldo perusahaan tidak mencukupi untuk membayar cek tersebut. Untuk kasus semacam ini, bank akan tetap mengizinkan pencairan dan mengurangi rekening perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan sendiri akan diminta bayaran untuk proses pencairan. Fungsi-fungsi rekonsiliasi bank. Pertama, untuk mengetahui penyebab adanya perbedaan catatan keuangan perusahaan dengan bank. Kedua, untuk mengetahui jumlah nominal selisih saldo antara perusahaan dan bank. Ketiga, untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih antara uang di bank dengan catatan di perusahaan. Keempat, untuk mendeteksi kecurangan akuntansi. Kelima, bahan pemeriksaan kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pegawai keuangan perusahaan. Dan yang keenam, sebagai pengawas terhadap pengelolaan kas. Adapun bentuk-bentuk laporan rekonsiliasi bank, yaitu pertama, bentuk stapel. Kedua, bentuk skontro atau 2 kolom. Ketiga, bentuk 4 kolom. Keempat, bentuk 8 kolom. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Nuriasih, undur diri.